Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan mahasiswi khusus di kelas manajemen 4G. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen perbankan. Dan pada pagi hari ini pembahasan kita akan disampaikan oleh kelompok 1. Ini sudah siap nanti Nadil, Nur Fadilah, kemudian Cindy Rizky, Tiara, kemudian Jaini Ansor juga. Nah, mengawali perkuliahan hari ini kita mulai dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian juga rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, rahmat, kemudian inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, Rabu 30 Maret 2022, ya, tepatnya di jam setengah 10, 9.40, kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun dalam virtual, bahkan asinkron, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa kita selalu diberikan kemudahan dalam berbagai hal kebaikan, terutama dalam menyerap berbagai ilmu yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun umat, ya. Dan sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di antaranya. Dan ada hal yang menarik sebelum kelompok 1 ini presentasi. Ini ada sedikit terjadi miss, ya. Rekan Jaini, ketua kelas, kemudian ketua kelompok di sini juga, ya. Beliau ini menyangka bahwa tugas yang dimaksud ini presentasinya langsung di Zoom, ya. Tapi tidak, mengingat kita seperti yang kita sampaikan, Zoom ini dalam satu semester ini untuk mata kuliahnya paling 3 kali lah, di awal, kemudian nanti setelah atau sebelum UTS, dan biasanya juga sebelum UTS sekali lagi, ya, untuk evaluasi keseluruhan. Nah, kenapa demikian? Seperti yang pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa metodenya dengan Zoom meeting itu kita ini di hasil evaluasi semester sebelumnya mendapatkan beberapa masukan, di mana di situ kita sampaikan kuesioner tentang kepuasan, kemudian metode apa yang kira-kira cocok di sini dalam arti secara ketercapaian pembelajaran maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Ternyata secara ketercapaian itu sebenarnya tidak ada yang disangkalkan lagi, itu harus luring, ya, cuma kan kondisinya berbeda, sehingga dalam keadaan online ini kemarin kita hasil survei kepuasan terhadap mahasiswa itu banyak yang menyampaikan dengan ID Zoom itu juga agak sedikit keberatan, mengingat tidak ada subsidi sekarang, kalaupun ada dulu dari pemerintah ini tidak semuanya, sehingga kemudian juga ada masukan dari beberapa orang tua yang katanya anaknya juga HP-nya tidak memiliki, yang ada memiliki pun kondisinya rusak dan lain sebagainya, sehingga beberapa model termasuk channel YouTube dari dosen ini juga digunakan. Dan saya terutama merasa dengan menggunakan channel YouTube ini yang tidak punya HP pun saya kira bisa meminjam atau menyimak delay ataupun offline, ya, itu hasil unduhan temannya gitu. Untuk mengisi sekedar kehadiran mungkin bisa masuk sedikit dengan sinyal yang agak kuat, nanti setelah itu live kembali juga tidak masalah, ya, gitu. Yang penting nanti saat sinyal sudah bagus atau sudah sempat diunduh atau di download, Anda bisa menyimak gitu, ya. Jadi saya kira seperti itu.
Untuk yang di Google Classroom juga saya kira itu juga bagus, tetapi penyampaian penerangan seperti ini kurang kurang begitu ini ya, seolah-olah seperti sistem pemodulan gitu ya, tinggalkan begitu saja juga gitu ya, seperti itu. Ya paling tidak walau alam mana yang lebih bagus. Maka dari itu untuk presentasinya tetap presentasi, cuma dibuatkan baik menggunakan beberapa aplikasi, ada yang di aplikasi kayak Bandicam, kemudian ada Filmport gitu ya, buat banyak aplikasi-aplikasi untuk merekam video seperti ini ya. Saya kira menggunakan Instagram Live ataupun menggunakan Zoom juga ya, karena kalau bertiga ini kelompoknya berempat nih, Nadil, Cindy, Tiara, sama Zaini, itu saya kira menggunakan Zoom meeting juga tidak berbayar gitu ya, karena 4 orang yang berbayar, durasinya melebihi 45 menit itu di atas 4 orang. Kemudian kalaupun banyak, misalnya satu kelas, kalau durasinya kan saya kira, saya lihat juga presentasi Anda itu tidak melebihi dari 15 menitan lah ya, berarti tetap kalaupun satu kelas itu presentasi gitu ya, atau masuk partisipannya tetap tidak akan menghabiskan waktu sampai 45 menit, tetap bisa bisa artinya bisa gratisan ya, seperti itu. Kemudian alhamdulillah hari ini walaupun di sela-sela memang di akhir-akhir, karena ini proses ini juga harus difilter oleh dosen, kemudian juga harus disatukan dengan prolog dari dosen, karena di sini kan menggunakan channel YouTube, kemudian harus diberikan prolognya gitu. Sehingga kenapa kemarin disampaikan harus 2 hari sebelum hari H itu harus sudah masuk, karena memang proses penyatuan dan filterisasi dari video dari tugas anak-anak dengan prolog yang diberikan oleh dosen tersebut itu menyita juga waktu ya, baik itu dalam proses konverternya maupun dalam penguploadan ke YouTube-nya, sehingga memang kemarin kita memberikan waktu kalau bisa 2 hari sebelum hari H gitu ya gitu. Dan alhamdulillah hari ini manajemen G kelompok pertama sudah selesai menyelesaikan tugasnya, baik dalam pembuatan makalah, kemudian PowerPoint ya, kemudian juga presentasinya. Alhamdulillah ya, saya mengucapkan selamat kepada kelompok 1, Jaini Ansor, Tiara, kemudian Cindy Rizky, dan Nadila Nur Fadil telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan hari ini tema yang disampaikan oleh kelompok 1 ini adalah manajemen funding, ya, di mana manajemen funding ini merupakan bagian dari sumber dana, ya, menghimpun dana dari eh, sebuah bank, ya, bank manapun ini selalu pasti terjadi bagian funding dana. Mengingat hasil funding dana ini dibutuhkan untuk operasional perbankan, ya, terutama di bagian kredit, gitu, karena di bagian kredit ini membutuhkan sumber dana, gitu, yang salah satunya adalah dari hasil penghimpunan dana. Nanti hasil penghimpunan dana itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama dari modal sendiri, salah satunya dari para pemegang saham, ya. Kemudian juga laba tahun berjalan, itu laba tahun berjalan itu laba tahun ini yang terakumulasi dari bulan Januari sampai bulan Desember gitu ya. Tapi tahun bukunya masih berjalan. Ini merupakan laba tahun berjalan. Kemudian cadangan-cadangan yang disisihkan dari keuntungan setiap tahun-tahun yang lalu itu juga menjadi bagian dari modal sendiri ya. Kemudian juga dari modal sendiri ini adalah laba yang belum dibagikan. Jadi laba tahun lalu misalnya, atau laba tahun 2 tahun yang lalu yang memang disepakati untuk belum dibagikan dulu, itu juga menjadi bagian dari modal. Kemudian sumber dana lainnya juga dari dana pihak ketiga, misalnya bank ini pinjam lagi ke pihak lain. Dan yang paling menarik adalah sumber dana itu dari dana masyarakat. Inilah yang paling banyak dibahas gitulah dalam manajemen funding, itu bagaimana menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan, deposito, dan giro gitu ya. Nah, mengingat kompetitor kita ini tidak sendiri, artinya banyak sekali,
maka belum tentu juga kan masyarakat menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, kemudian deposito dan giro itu di bank kita. Sehingga perlu sekali kita memiliki aspek pemasaran gitu ya, kemudian kualitas produk, kemudian pricing yang menarik sehingga mereka mau menempatkan dananya di kita. Gitu. Nah, itu yang menarik gitu ya. Seperti BPR itu secara pricing kan lebih besar dari bank umum, sehingga bagi masyarakat yang menginginkan sedikit keuntungan lebih besar dari sisi simpanan tabungan gitu ya, daripada ke bank umum, itu lebih baik ke BPR karena BPR secara pricing simpanan lebih besar. Tapi dari sisi kredit tentu saja juga BPR akan lebih besar daripada bank umum gitu. Jadi kalau yang orientasinya masyarakat itu terhadap pricing untuk bank itu, kalau simpanan mungkin ke BPR, kalau kredit ke bank umum. Gitu. Tetapi ada keuntungan lain yang memang BPR tidak memiliki gitu dari di luar sisi pricing itu apa misalkan layanan kan, layanan lain, keuntungan lain, misalkan BPR itu tidak memiliki fasilitas ATM misalkan, kemudian juga mobile banking juga tidak punya, sehingga saat Anda yang punya tabungan di BPR ya, walaupun bunganya sedikit lebih besar, tapi Anda memiliki kelemahan dari keuntungan tadi. Misalkan saat Anda jalan-jalan ke luar kota, misalkan ke Sukabumi ataupun ke Lampung, ke Pangandaran, kemudian ke Jogja, ke Bali, Anda tidak bisa. Pertama, tidak ada ATM bank BPR Anda di situ. Kemudian yang kedua, e-banking juga tidak ada, sehingga Anda harus bawa uang secara tunai saat sebelum pergi ke luar kota. Gitu. Berbeda dengan kalau Anda punya simpanan di BRI, jadi punya fasilitas dan keuntungan, ataupun di BNI. Jadi dimanapun, bahkan di luar negeri, mereka itu sudah terintegrasi dengan perbankan-perbankan di dunia ini, sehingga saat Anda ke luar negeri pun bisa saja in-bankingnya tetap bisa di manfaatkan ya fasilitas dan keuntungannya, dan apa saja dan kemudian bagaimana manajemen funding ini. Nah, kita simak bersama, saya kira dari kelompok pertama ya, yang saat ini saya kira sudah siap ya untuk mempresentasikan dengan pokok bahasan manajemen funding. Baik, kepada rekan Nadila Nur Fadila, kemudian Cindy Rizky ini yang pertama ya, presentator pertama, sekaligus juga bertindak sebagai moderator untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil pencarian materi dan kerja kelompok Anda untuk kita simak bersama dalam presentasi kelompok satu ini dengan tema manajemen funding. Jadi saya kira kepada Cindy Rizky, kemudian Nadila Nurfadila, Tiara, dan Jenny, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen funding. Sebelum presentasi, mari kita perkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota-anggota. Pertama ada Nadila Nurfadila Herman, yang kedua Cindy Rizky Septiani, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Tiara Rana, dan yang keempat ada Jenny Ansar. Oke, mari perhatikan. Dunia bisnis merupakan dunia yang paling sering dibicarakan karena di dalamnya itu terdapat beberapa atau berbagai macam forum, terutama dalam bidang keuangan. Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan dari berbagai macam forum, baik itu bersifat nasional ataupun internasional. Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha masing-masing, yang bidangnya itu memiliki karakteristik tersendiri gitu. Nah, masalah pokoknya apa aja nih? Masalah pokok dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun itu pasti tak terlepas dari yang namanya masalah keuangan, masalah modal, atau penghimpunan dana. Maka dari itu, kita kali ini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen funding atau yang kita kenal sebagai penghimpunan dana. Nah, sementara manajemen funding itu terdapat atau ya masuk ke dalam salah satu kegiatannya bank, dan kegiatan utama dari bank itu
adalah memberikan atau membiayai pemodalan atau suatu perusahaan. Selain itu kegiatan lainnya juga tak terlepas dari bank. Itu seperti kan perusahaan-perusahaan pasti lewat bank, menggaji karyawan pasti lewat bank. Maka dari itu bank ini sangat membantu sekali untuk kita-kita yang memiliki perusahaan. Nah, aktivitas perbankan pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal juga sebagai manajemen puding sendiri. Jika dilihat dari cara menentukan harga, terdiri dari dua macam, yaitu berdasarkan prinsip konvensional ataupun prinsip syariah. Nah, perbedaan dari prinsip itu yaitu adalah penentuan harga baik dalam harga jual maupun harga beli. Perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana. Dana adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan, yang tersedia atau menghimpun dana dari masyarakat. Akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan dan sebaliknya. Dana yang dimiliki bank bukan hanya bersumber dari milik bank sendiri, tapi ada juga dari pihak lain atau pihak ketiga. Penghimpunan dana pasar bank diperoleh melalui simpanan, yaitu dana uang dipercayakan oleh anggota kepada bank untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka panjang atau pendek. C. Sumber dana bank. Pada dasarnya, lembaga keuangan bank sama dengan bisnis lainnya yang membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perolehan sumber dana bank itu sendiri tergantung apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Sumber dana bank untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, dana yang berasal dari modal sendiri, yang kedua, dana yang berasal dari pinjaman, dan yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat. Pengertian funding. Funding berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah penghimpunan. Dikatakan dalam KBBI, arti kata himpun yaitu adalah berkumpul. Menurut penjelasannya adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana pada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dan pihak kreditur. Manfaat funding bagi bank yaitu adalah memiliki atau menambah modal kerja untuk penerima pinjaman atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Bagi pemilik uang itu sendiri, menjadikan uangnya lebih produktif daripada disimpan di rumah atau alias menganggur, yang tentu saja jelas tidak sangat menguntungkan. Dan bagi pemerintah yaitu adalah untuk mengurangi volume uang yang beredar. Untuk yang selanjutnya yaitu maksud dan tujuan funding. Nah, maksud dan tujuannya penghimpunan dana oleh bank ini ada beberapa. Yang pertama, sebagai dana operasi bank. Jadi artinya apa? Bank tersebut menghimpun dana dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu dikelola kembali oleh pihak bank. Nah, setelah dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memangnya membutuhkan dan juga layak untuk menerima. Biasanya dana tersebut digunakan oleh masyarakat untuk sebagai modal usaha, seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang namanya sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Nah, jadi pemerintah bekerja sama dengan bank menekan sebaik mungkin supaya uang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak gitu. Karena semakin banyak uang yang beredar, maka bisa menyebabkan inflasi. Makanya ini bisa dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan ataupun moneter, seperti itu. Lalu yang ketiga ada produktivitas dana. Nah, dana yang misalkan ada seorang yang menabung namun tidak di bank, maka dana tersebut bisa dikatakan dana yang menganggur. Namun apabila disimpan ke bank, itu bisa dikelola kembali oleh pihak bank dan juga bisa dijadikan sebagai dana yang bekerja gitu. Contohnya dipinjamkan kepada orang-orang dan digunakan sebagai modal gitu, seperti itu. Dan tentu saja
apabila orang tersebut sudah berhasil melakukan usahanya, maka tentu akan ada yang namanya pengembalian dana gitu. Makanya itu bisa disebut sebagai dana yang bekerja, seperti itu, untuk maksud dan tujuan dari penghimpunan dana. Yang selanjutnya ada yang namanya macam-macam funding. Nah, macam-macam funding ini ada beberapa macam. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, jadi dana yang memangnya berasal dari bank itu sendiri, dari pihak bank gitu, yang dalam bank itu sendiri itu. Di sini ada 3. Yang pertama ada setoran modal dari pemegang saham, yang kedua ada cadangan laba, dan yang ketiga ada laba bank yang belum dibagi. Nah, yang pertama setoran modal dari pemegang saham. Jadi dana ini memang bersumber dari para pemegang saham atau bisa dikatakan sebagai setoran modal oleh dari pemegang saham gitu. Dan yang kedua ada cadangan laba. Nah, cadangan laba ini merupakan laba yang diperoleh bank namun belum digunakan gitu, sehingga dimasukkan ke dalam cadangan. Dan yang ketiga ada laba bank yang belum dibagi. Nah, laba bank yang belum dibagi ini merupakan laba juga, laba bank, namun belum dibagikan kepada pemegang saham gitu, sehingga bisa dikatakan bahwa laba bank ini merupakan laba yang ditahan seperti itu, sehingga bisa disebut sebagai laba yang belum dibagi. Lalu yang kedua ada dana yang bersumber dari masyarakat luas. Nah, dana yang bersumber dari masyarakat luas ini dibagi 3 jenis lagi. Yang pertama ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga simpanan deposit. Walaupun sama-sama disebut sebagai simpanan, namun ada beberapa hal yang bisa menjadi pembeda antara giro, tabungan, dan deposito. Untuk simpanan giro ini kapanpun bisa diambil dan juga bisa melalui cek gitu. Jadi simpanan ini bisa dicairkan melalui cek dan juga bisa kapanpun gitu. Dan yang kedua ada simpanan tabungan. Nah, untuk simpanan tabungan ini penarikannya hanya dilakukan dengan syarat tertentu yang memangnya sudah disepakati. Dan juga untuk simpanan tabungan ini untuk penarikannya tidak bisa melalui cek ataupun bliet gitu. Lalu untuk yang ketiga ada deposito. Nah, deposito ini merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dari pihak bank dan juga nasabah, seperti itu. Dan yang ketiga ada yang namanya dana yang bersumber dari lembaga lain. Nah, dana yang bersumber dari lembaga lain ini pun terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama pinjaman antar bank, yang kedua pinjaman dari bank luar negeri, yang ketiga surat berharga pasar uang, dan yang keempat lembaga pinjaman simpanan. Nah, untuk pinjaman antar bank ini, jadi antar bank satu ke bank yang lain itu bisa melakukan pinjaman. Dan yang kedua pinjaman dari bank luar negeri. Jadi bank ini bisa melakukan pinjaman kepada bank yang berada di luar negeri sehingga bisa dijadikan dana gitu ya, atau modal bagi bank sendiri. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Jadi pihak bank ini menerbitkan yang namanya surat berharga pasar uang. Lalu atau singkatannya SBPU. Nah, SBPU ini diperjualbelikan kepada pihak yang memangnya berminat gitu. SBPU diterbitkan, ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya gitu. Lalu yang terakhir ada LPS atau lembaga pinjaman simpanan atau LPS gitu. Nah, biasanya untuk lembaga ini bisa meminjamkan kepada bank kurang lebih 2 miliar rupiah gitu. Total untuk peminjamannya sampai limit peminjamnya itu kurang lebih 2 miliar rupiah. Seperti itu untuk macam-macam funding. Kesimpulan dari materi kali ini, funding merupakan salah satu kegiatan bank yaitu menghimpun dana. Nah, dana ini bisa berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun pihak bank itu sendiri gitu. Lalu dana ini dikelola oleh pihak bank dan juga disalurkan kembali kepada masyarakat yang memangnya layak dan juga butuh untuk melakukan hal-hal seperti menjadi modal untuk usaha seperti itu. Dan juga selain bermanfaat bagi masyarakat,
juga bisa bermanfaat bagi pemerintah gitu. Dengan adanya funding dana ini bisa menekan peredaran uang yang ada di masyarakat gitu, sehingga bisa mengendalikan yang namanya inflasi. Itu bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Selain itu bagi pihak bank itu sendiri tentu saja sama-sama mendapatkan keuntungan gitu bank itu. Mungkin cukup sekian video materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok pertama di kelas ini ya. Tadi Jaini Ansor telah sampaikan hasil presentasinya, kemudian juga tadi Tiara, Nadil, dan Cindy ya, dan luar biasa, sangat bagus ya, terutama tadi di akhir-akhir juga sudah sangat mengena ya materinya. Kemudian tadi di awal ini sudah menyampaikan tentang pengertian funding ya, itu proses kegiatan dari mulai perencanaan, kemudian juga koordinasi, kemudian juga pelaksanaan dan pengontrolan tentang proses-proses menghimpun dana. Jadi kemudian Tiara menyampaikan bahwa sumber dana itu memang ada 3 ya, di mana bank itu memiliki sumber dana itu yang pertama dari sumber modal sendiri ya. Tadi Jaini bahkan menegaskan kembali dari modal sendiri itu terdiri dari setoran pemegang saham ya, kemudian laba cadangan-cadangan ya, kemudian juga laba yang belum dibagikannya atau laba yang ditahan ya, seperti itu. Kemudian juga bank memiliki pinjaman dari pihak lain. Kalau memang kurang dana, bank itu juga punya hak untuk meminjam kepada pihak lain. Seperti tadi dikatakan ada SBPU, kemudian call money, kemudian juga ada pinjaman LPS ya, gitu. Cuma sumber dana yang dari pinjaman pihak lain sebaiknya ini agak dihindari, jangan terlalu senang untuk melakukan sumber dana yang berasal dari pinjaman pihak lain karena ini berat ya, ada prosedur, ada syarat, ada biaya yang harus dikeluarkan termasuk juga bunganya. Jadi berat saya kira kalau sumber dananya dari pihak ketiga. Nah, kemudian dari dana masyarakat. Nah, dana dari yang bersumber dari masyarakat inilah yang sebetulnya harus dieksplor, harus dikembangkan bagaimana cara menghimpun dana dari masyarakat ini karena tidak mudah ya dalam bentuk tabungan, kemudian deposito dan giro tadi, mengingat kompetitor kita juga tidak sedikit ya. Baik, nanti kita coba bahas sedikit ya, kita pertegas kembali. Kemudian tadi Nadil menyampaikan tentang manfaat funding ya. Funding jelas bagi bank itu dana masuk itu baik dari masyarakat maupun dari pinjaman ataupun dari para pemegang saham itu akan menjadi sebuah sumber operasional ya untuk membiayai aktiva yang ada. Itu salah satunya aktiva produktif. Aktiva produktif itu merupakan operasional kredit gitu ya, manajemen lending. Gitu. Jadi disitulah bank nanti logikanya semakin besar bank melempar kredit itu akan semakin besar keuntungan yang diharapkan. Cuma masalahnya pada saat mau melempar kredit atau operasional aktiva produktif yang lebih besar, sumber dana biasanya sangat terbatas sehingga perlu menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ini yang dibawakan oleh kelompok satu ini ya, gitu. Kemudian bagi bank jelas sumber dana ini akan bermanfaat untuk memutar di operasional di aktiva produktif dengan harapan semakin besar aktiva produktif semakin besar keuntungan yang diharapkan. Nah, pada saat keuntungan yang diharapkan besar, maka biaya-biaya yang menjadi beban bank tersebut termasuk salah satunya untuk gaji karyawan itu bisa terpenuhi, bisa terlaksanakan gitu.
Nah, kemudian nanti juga sumber dana ini juga hasil penghimpunan dana selain untuk aktiva tetap, sebagian akan digunakan untuk aktiva tetap ya. Selain untuk aktiva produktif itu akan digunakan untuk aktiva tetap. Kenapa aktiva tetap? Karena aktiva tetap pun butuh untuk menunjang jalan kelancaran aktiva produktif gitu. Aktiva tetap itu seperti misalnya komputer untuk ngeprint akan, kemudian printer, kemudian gedung, kemudian sarana prasarana kendaraan gitu. Cuma yang aktiva tetap itu sewajarnya saja, artinya jangan keterlaluan kita menempatkan hasil sumber dana di aktiva tetap, karena aktiva tetap hanya mendukung saja, yang menghasilkan tetap aktiva produktif gitu. Apalagi jika menggunakan sumber dana pinjaman yang sumbernya dari pinjaman pihak lain digunakan untuk aktiva tetap, itu akan kerepotan. Kenapa? Karena sumber dana pinjaman dari pihak lain itu tadi seperti yang saya katakan punya biaya-biaya. Jadi sering kita mengatakan dana mahal. Sementara begitu masuk tidak produktif, malah disimpan di aktiva tetap. Gitu. Seperti itu akan sangat bahaya gitu ya. Itu lebih ke strategi nanti ya, lebih ke strategi. Kemudian tadi Tiara juga menyampaikan, Nadia menyampaikan manfaatnya bagi nasabah, bagi pemilik uang. Ya jelas pemilik uang ya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Salah satunya uang aman, kemudian mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga bank ya, kemudian juga keuntungan-keuntungan jika kita mau pergi kemana-mana keluar kota kita nggak harus bawa-bawa uang banyak yang resikonya sangat besar. Kita cukup pegang HP, pegang kartu ATM gitu ya, nanti bisa bawa dimanapun seperlunya saja. Bahkan banyak sekali sekarang pertokoan ataupun tempat-tempat belanja yang pembayarannya melalui virtual ya, artinya e-banking ataupun mobile banking atau bahkan di e-wallet ya seperti OVO, kemudian GoPay, ShopeePay gitu ya. Kalaupun kita kurang depositnya ya kita bisa transfer karena di m-banking itu sudah ada fasilitas menambah deposit transfer dari saldo rekening kita ke OVO gitu. Sehingga tidak harus bawa uang banyak-banyak, resikonya besar gitu, belum hilang, belum juga resikonya lupa kan nyimpan, seperti itulah banyak keuntungan-keuntungan. Jadi ini tadi manfaat funding oleh Nadila disampaikan salah satunya untuk pemilik uang ya. Kemudian bagi apa ini bagi pemerintah ya, pemerintah iya karena pemerintah merasa dibantu ya dengan adanya bank ini atau simpan funding ini, bahwa roda perekonomian bisa berjalan dengan baik, di mana bank ini mampu mempertemukan antara kreditur dan debitur yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana seperti itu. Kemudian Jaini tadi mengupas banyak termasuk maksud dan tujuan dari funding dana ini ya. Tadi sebagai operasional sudah sangat jelas tadi bahwa hasil funding tadi akan digunakan untuk operasional perbankan yang presentasinya itu paling besar itu untuk penyaluran kredit ya, di manajemen kredit gitu, seperti itu. Tidak digunakan secara langsung untuk biaya gaji karena akan bahaya, sumber simpanan gitu, tabungan deposit digunakan untuk penggajian, bahaya nanti kalau ngambil. Cuma sumber dana funding itu digunakan untuk aktiva produktif, manajemen kredit. Nah, nanti hasilnya diharapkan besar dan mampu membiayai biaya-biaya yang menjadi beban dari bank tadi gitu. Kemudian tujuannya juga alat pengatur moneter bagi pemerintah ya gitu. Karena jika memang investasi kurang, biasanya pemerintah akan memperkecil suku bunga bank sehingga mereka tidak mau menempatkan dana di bank karena kecil bunganya dan mau menarik kemudian mau berinvestasi. Cuma jika investasi terlalu besar sehingga banyak uang beredar di ini, maka mereka akan meningkatkan tingkat suku bunga bank. Itu salah satu kebijakan moneter. Jadi kartu kapan ditutup, kapan dibuka itu ya, pengendali itu dari pemerintah ini. Kemudian produktivitas dana, jelas ya, ketiban dana itu disimpan oleh Anda di celengan, kemudian di bawah bantal miliaran, itu kan
Anda belum menggunakan dan orang lain juga tidak bisa memanfaatkan dana yang Anda itu, jadi tidak produktif. Maka dengan adanya bank, buat kita tidak digunakan, belum digunakan, maka orang lain bisa menggunakan melalui fasilitas kredit gitu. Jadi pengaturannya, makanya bank juga ada yang menyebut sebagai lembaga intermediasi antara tadi yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Macam funding tadi juga ada 3, seperti sudah dijelaskan oleh Tiara. Sumber dana itu internal, ada internal bank dari modal sendiri bank, salah satunya sumbernya dari para pemegang saham, kemudian dari laba yang belum dibagikan, dan cadangan-cadangan modal. Cadangan modal ini merupakan cadangan yang disisihkan dari keuntungan-keuntungan yang didapat pada setiap tahun yang sudah berlampau gitu, artinya tahun kemarinnya seperti itu. Nah, biasanya laba itu tidak dibagikan semua kepada pemegang saham. Ada presentasinya, misalnya 35% itu untuk cadangan-cadangan. Jadi kalau tahun lalu ada keuntungan 1 miliar, berarti akan jadi cadangan ya yang disisihkan itu kisaran 350 juta gitu, seperti itu. Dan itu akan menambah modal. Kemudian laba yang belum dibagikan, bisa saja laba tahun kemarin termasuk tadi cadangan modal yang 35%-nya ada misalkan 60% untuk dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi sepakat untuk tidak dibagikan dulu. Nah, laba yang belum dibagikan itu akan memperkuat modal gitu, seperti itu. Kemudian pinjaman pihak lain jelas, jadi bank tadi seperti kata Jaya ini, di saat urgen membutuhkan dana operasional tambahan, mereka memanfaatkan fasilitas lembaga lain untuk meminjam. Tapi saya kira tadi saya katakan bahwa jangan terlalu senang dan jangan terlalu ingin menikmati pinjaman dari pihak lain. Memang menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ini akan mewariskan beban yang sangat berat ya, karena harus membayar bunga, kemudian ada biaya-biaya saat pengajuan dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada sumber dana dari masyarakat. Nah, inilah yang sebetulnya dirasa murah, dirasa enak, dirasa senang. Cuma dalam implementasi tidak mudah, mengingat bank itu tidak hanya bank kita kan. Jadi masyarakat bisa memilih bank sekehendak masyarakat. Tentu saja supaya kita menjadi pilihan bagi masyarakat, maka harus memiliki keunggulan dan kelebihan dari sisi kualitas produk, dari layanan, dari harga, dari tempat gitu kan. Nah, dari misalkan harga tinggi, bunga simpanan tinggi, deposito tinggi, orang-orang mau kepada bank kita, tetapi bank kita hanya ada satu-satunya di Bandung misalkan, kan itu juga dari sisi tempat flash itu tidak menguntungkan kan, karena banyak masyarakat yang harus jauh-jauh ke kota. Jadi tempat seperti adanya cabang, adanya unit, adanya mitra-mitra itu juga menjadikan sebuah layanan, dan itu yang salah satu yang diinginkan oleh masyarakat gitu, seperti itu. Kemudian juga pricing harga. Nah, tentu saja masyarakat menginginkan bunga yang agak lebih tinggi untuk penghimpunan dana ini, seperti halnya di deposito. Deposito kenapa lebih tinggi? Karena mereka itu cenderung waktu untuk penyimpan dananya berjangka ya, ada yang 3 bulan, 1 tahun. Nah, yang 1 tahun kan logikanya bagi bank itu sudah bisa diprediksi bahwa dia nggak akan ngambil kapan saja, sehingga bank pantas memberikan bunga yang agak lebih tinggi ketimbang simpanan tabungan biasa, karena tabungan biasa itu bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga pada saat Jaini nabung 1 miliar misalkannya, pihak bank kan tadi akan menyalurkan kepada bagian kredit tuh sebagai operasional. Nah, pada saat tadi uang dari Jaini simpanan itu disalurkan ke bagian kredit, ternyata Jaini siangnya udah bawa lagi. Nah, ini juga repot ya. Oleh karena itu biasanya untuk simpanan ini tabungan ini agak sedikit rawan. Tapi mereka punya strategi, salah satunya dengan ada program hadiah, program undian yang mengakibatkan masyarakat itu belum mau bawa karena ada program undiannya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang harusnya dieksplor dalam manajemen funding nanti lebih banyak itu adalah tentang penghimpunan dana dari masyarakat ini, yang sumbernya dari masyarakat, karena nanti ada
produk, kualitas produk, dan lainnya. Tetapi jangan khawatir, kelompok 1 udah cukup bagus di manajemen funding, karena apa yang ingin dieksplor itu nanti ada di manajemen pemasaran jasa bank, ya, manajemen jasa pemasaran jasa bank. Mudah-mudahan kelompok 3 atau kelompok 4 bisa membahas apa yang tadi kita inginkan. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, saya kira itu tambahannya dan sudah luar biasa bagus tadi penyampaian dari Cindy, Rizky, kemudian Nadila, Nurfadila, Tiara, kemudian Jaini Ansor. Luar biasa, terima kasih, saya ucapkan selamat atas presentasinya yang sudah luar biasa, sangat bagus dan lancar, dan saya yakin kelompok 2, 3, 4 dan selanjutnya pasti akan lebih bagus lagi. Dan saya mengingatkan kepada kelompok 2 untuk bisa menyelesaikan tugasnya, terutama video presentasinya tepat waktu, ya. Jadi kalau hari Rabu presentasi, hari Senin itu sudah tersampaikan. Kelompok 3 juga begitu. Jadi saya kira untuk kelompok 3, 4 apalagi ya punya waktu yang lama dari mulai saat saya menyampaikan tugas ini. Nah, kalau kelompok 1 kan waktu hanya seminggu. Nah, kelompok 2, 3 kan apalagi kelompok 10 saya kira punya waktu yang luar biasa lama, ya. Kenapa? Karena waktu yang Anda berikan ini ada kesempatan saat presentasi kelompok sebelumnya, ya, gitu. Artinya tidak ada lagi alasan untuk telat, ya. Makanya jangan dilama-lamakan. Hari ini juga tidak mentang-mentang kelompok 10 masih lama, saya kira bereskan. Nah, contohlah kelas F nih. Kelas F ini minggu kemarin itu selain kelompok 1, kelompok 2 juga sudah menyerahkan videonya, sehingga dia tenang kan. Tenang, kapanpun dia mau presentasi, mereka sudah menyelesaikan. Dan kita kan tidak tahu bahwa kelompok 10 misalkan, wah biarin nanti minggu ke-10 masih lama. Pas minggu ke-10 mau terjadi, mau dibuat video, anggotanya ada yang sakit, ada yang izin, nah ini yang repot. Makanya silakan dibuat perencanaan yang baik, ya, lebih cepat lebih bagus. Karena kita tidak tahu, ya, kejadian apa di ke depan itu yang akan terjadi sehingga menyulitkan kita. Bahkan mungkin bisa saja pekerjaan malah lebih banyak sehingga nanti lebih sulit dan lebih pusing. Jadi jangan ditunggu lama-lama. Kelompok 2, 3, 4 minggu depan kalau bisa selesaikan saja, ya, jangan menunggu lama-lama. Kalau sudah beres kan tenang. Baik, itu saja. Silahkan selanjutnya sesi diskusi jika memang ada yang mau didiskusikan. Jika memang sudah cukup jelas juga silahkan. Yang jelas silahkan kelompok 1 Cindy Rizky, Nadila, Tiara, dan Jaini Ansor memandu jalannya acara selanjutnya di WA Group, ya, WA Group Manajemen. Baik, itu saja. Terima kasih atas presentasi dan atensi semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.